Halo, selamat datang teman-teman ke dalam Halo teman-teman, selamat datang ke video aku. Perkenalkan, nama aku Sisi. Jadi di video kali ini aku ingin share ke teman-teman tentang pengalaman aku minta visa S2, di mana visa S2 aku lolos review dalam waktu kurang dari seminggu. Tenang teman-teman, video kali ini nggak ada promosi atau apa. Aku minta visa S2-nya sendiri, nggak lewat agent. Tanpa basa-basi lagi, aku langsung mulai aja. Jadi, yang pertama adalah SKWM, Surat Keterangan Belum Menikah. Yang bukan penganut agama Islam, cuma perlu yang dikeluarkan oleh Capil. Terus katanya yang penganut agama Islam perlu yang dikeluarkan oleh KUA. Dan aku yakin pasti ada teman-teman yang bingung juga gimana cara untuk mendapatkan SKBM. Ya, karena kemarin aku sempat bingung. Karena di sekitarku nggak ada orang yang berpengalaman, terus aku sendiri nggak ada pengalaman. Oke, aku juga bakalan share, siapa tahu ada yang butuh. Jadi pertama kita pergi ke RT dulu. Dari RT kita mintain surat pengantar. Dan kita bawa surat pengantar itu ke lurah. Dan lurah bakalan keluarkan satu surat, yaitu surat keterangan belum menikah juga. Tapi kita nggak boleh langsung pakai surat pengantar itu ya. Kita nggak boleh langsung pakai surat keterangan belum menikah itu. Surat keterangan belum menikah itu kita bawain lagi ke Capil. Nah, Capil bakalan keluarin lagi surat keterangan belum menikah. Bentuknya seperti begini. Seperti begini. Nah, kemudian ini kan yang bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia ini kita perlu terjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Dan untuk diterjemahkan ke bahasa Mandarin, kita bukan terjemahan sendiri ya. Kita perlu penerjemah tersumpah. Dan untuk penerjemah tersumpah, kalian boleh cari di Google, carilah penerjemah tersumpah, tanyain harganya. Kalau cocok harganya, boleh langsung pakai. Aku kemarin sih tanyain ke teman, ya tuh teman kasih aku satu kontak. Terus sebelum terjemahkan itu, kalian mintain nomor apa sih? Bentar, aku cari dulu itu namanya nomor apa ya. Jadi, sebelum minta terjemahkan itu, kalian sebaiknya mintain nama penerjemah. Itu siapa. Terus, nomor SK-nya berapa. Ya. Terus, untuk meyakinkan apakah dia benar-benar penerjemah tersumpah, kalian boleh cari ke ChatGPT, cari namanya, terus nomor SK-nya apakah benar. Kalau mereka benar, boleh pakai. Lalu, habis itu, setelah diterjemahkan, bentuknya seperti begini. Nah, ini bentuk punya aku ya. Dan dua dokumen asli ini perlu kita apostil. Nah, ini bentuk apostilnya. Dua-duanya perlu apostil. Aku kemarin justru macet di tahap ini. Ya. Aku nanti keluarin satu video lagi deh buat bahas apostil. Oke. Selanjutnya surat undangan. Oke, surat undangannya itu dikeluarkan dari pihak orang China ya. Oke, ini. Untuk formatnya kalian boleh download di websitenya Visa itu. Websitenya itu Bio Visa for China. Aku langsung tulisin deh di sini. Ya, bentuknya kurang lebih seperti begini. Nah, habis itu kita boleh download di dalam karena mereka ada sampelnya. Download terus kita print, lalu suruhlah pasangan kalian isi. Kalau bisa isi sendiri ya bisa isi sendiri. Tapi karena banyak tulisan Mandarin ya. Kalau kalian bisa tulis Mandarin sih boleh isi sendiri ya. Kalau nggak bisa tulis Mandarin, ya suruh pasangannya isi. Kalau bisa tulis Mandarin, ya silakan. Nah, informasi dari si pengundang, tulis isi, ini tulis nama pasangan yang dari China ya. Nomor paspornya dan bla bla bla, ya isi sesuai dengan biodatanya. Lalu, di sini juga ada tulis, ini tujuan untuk kunjungan. Tujuan kunjungannya apa? Tulis untuk menikah. Aku tulis untuk menikah. Jadi, 领证结婚 tulisnya. Terus,
Nah, karena di sini ada dimintain selama di China biaya pengeluaran akan ditanggung oleh siapa. Dan di sini pasanganku ditulis kalau dia yang akan menanggung. Oke, untuk membuktikan kalau dia mampu untuk menanggung, sertain rekening koran punya dia. Selama 3 bulan terakhir, kayak gini. Terus sertain tabungan dia, bukti tabungan dia. Lalu kalau dia punya bisnis atau usaha, sertain surat usahanya. Kalau nggak ada, ya sertain surat keterangan kerjanya. Oke. Nah, itu dia. Ini adalah jumlah dokumen yang kemarin hanya untuk surat undangan. Jadi ini surat undangannya, terus surat usahanya seperti apa, terus tabungan, bukan jumlah tabungan sih, maksudnya bukti tabungan dia, terus rekening koran dia 3 bulan terakhir. Ini yang aku sertakan kemarin. Terus juga ini sih KTP kami ya, karena kan di sini ada tulis nomor KTP. Jadi aku sertain juga biar tahu siapa yang pengundang, siapa yang diundang gitu, jelaskan. Oke, ini udah lewat. Selanjutnya, surat kronologi perkenalan dua belah pihak. Ini panjang banget, tebal banget punya aku. Karena foto banyak. Jadi ini tulis yang orang dari Indonesia tulis dalam bahasa Indonesia. Dan dari orang China, yang dari pihak China tulis dalam bahasa Mandarin. Dua cerita ini harus sama, cuma beda bahasa aja. Jadi kronologinya harus sama ya, jangan kalian beda-beda nanti. Ya, pasti tolak dong. Habis itu, nah, apa yang kalian tuliskan di sini, buktikan kalau kalian benar-benar pasangan asli, ya. Jadi buktikan. Oke, cara membuktikannya, foto guys, foto kalian sertain. Jadi kebetulan pasangan aku itu kemarin sempat berkunjung ke Indonesia. Nah, untuk bertemu keluarga aku, jadi aku juga sertain tiket pesawat dia, lalu visa on arrival dia, VOA dia. Dan karena pas dia berkunjung, aku langsung bilang kita harus foto bersama keluarga biar lebih meyakinkan kan kalau kita benar-benar mau menikah. Jadi aku juga sertakan foto kami berdua dan foto papa mama aku. Jadi kami juga ada foto berempat. Terus aku juga ada sertakan di sini. Jadi untuk tahap ini kalian harus membuktikan dan meyakinkan ke kedutaan China kalau kalian benar-benar pasangan asli. Jadi tulis sejujur-jujurnya dan kalian harus sertakan bukti dari apa yang kalian tulis. Kayak gini. Misalnya nih, si pasangan pernah bekerja di Indonesia, jadi sebaiknya kalian juga sertakan visa kerja dia selama di Indonesia atau gimana lah. Begitu, pokoknya kalian harus bisa membuktikan kalau kalian tuh benar-benar pasangan asli. Jangan sampai karena kan sekarang banyak kan kasus perdagangan manusia, jadi ya begitulah. Makanya sekarang banyak orang yang visanya kena tolak. Aku kemarin pas sebelum minta visa ini juga sempat galau. Karena di TikTok banyak banget orang teman-teman yang share, kalau mereka kena tolak, bla bla bla, bla bla bla. Aku sampai galau kan. Tapi pas aku mintain sendiri, cepat banget keluarnya. Aku sampai shock. Nah, selanjutnya, ini surat keterangan bekerja dari pihak kita, dari wanita, dari yang Indonesia. Kalau kalian nggak ada bekerja, kalian mintain surat keterangan nggak bekerja dari lurah. Terus, ini surat keterangan dari aku. Terus, rekening koran kita selama 3 bulan terakhir.
setidaknya harus membuktikan kalau kita mampu membiayain sendiri juga kan selama di sana, di China. Jadi kita harus sertain juga, oke. Terus kalau kalian nggak bekerja, juga harus sertain surat keterangan nggak bekerja ya. Next di sini aku pas kemarin kan minta pertama kali. Jadi aku submit pertama kali, aku dikirim email kalau mintain surat, dimintain ini. Tapi ini mereka mintanya langsung mereka kirim ke WhatsApp aku. Mereka kirim format kayak gini, terus suruh aku tanda tangan. Jadi ini tulisnya adalah pemberitahuan mengenai resiko pernikahan multinasional antar negara. Jadi kayak seumpama mereka kasih tahu kita, karena benar-benar mereka takut kan ada kasus perdagangan manusia dan lain-lain. Jadi ya kita tanda tangan di sini. Oke, jadi juga kemarin aku juga sertain surat pernyataan tidak keberatan menikah multinasional. Jadi kita nyatain kalau kita nggak keberatan. Jadi bukan dipaksa ya. Ini sebagai bukti kalau kita bukan dipaksa. Lalu juga surat pernyataan keinginan menikah kedua belah pihak. Ini juga aku buatkan. Jadi benar-benar aku meyakinkan ke mereka kalau aku benar-benar bukan dipaksa dan kami benar-benar pasangan asli yang hendak menuju ke jenjang pernikahan. Oke. Terus, ini foto paspor dan KTP dari pasangan kalian yang di China. Nah, itu aja sih yang kemarin aku sertain ke mereka. Ya cukup itu aja. Aku pun nggak nyangka hanya dalam waktu kurang dari seminggu, nggak 5 hari aja sih. Udah oke. Lulus review. Aku dikirim email. Cuman karena aku posisinya bukan di Jakarta, aku minta kakak ipar untuk membantu aku antarkan paspor aku dan dokumen-dokumen asli aku ke kedutaan. Dan keluarlah visa aku. Aku sekarang udah berada di China selama sebulan lebih. Tapi aku sampai sekarang masih belum mengambil buku nikah dikarenakan apa? Aku juga sekaligus ceritain di sini karena apa? Kalian pas minta surat keterangan bernikah itu kalian perhatikan ya cap kalian. Cap aku yang seperti begini karena dia berot kan? Enggak menyatu kan? Aku nggak tahu kenapa sih apa yang terjadi di sini, aku nggak tahu. Cuman yang pas aku dapat kayak begini. Terus surat keterangan aku ini bisa lolos S2, visa S2, terus lolos dalam apostil juga. Pas kami pergi ke capil yang di Mingzhenju lah. Aku nggak tahu dalam bahasa Indonesia apa Mingzhenju yang di sini. Katanya surat keterangan aku ini nggak valid karena capku ini bergeser. Mungkin memang mirip aku yang tempel sendiri gitu kan. Jadi nggak valid. Oke, aku jadi tertunda di sini. Setelah tunggu sebulanan, akhirnya yang aku mintain orang kirimin yang baru lagi. Jadi aku buat yang baru lagi di sini. Baru akhirnya aku sekarang dalam proses terjemahkan lagi ini ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam bahasa Mandarin karena sesuai dengan apa yang diminta di Mingzhenju sini. Karena visaku udah keburu lewatkan kan cuma 30 hari ini visa S2-nya, jadi udah kelewat. Kemarin aku extend lagi, banyak lagi. Dan dikeluarkanlah visa yang baru lagi. Tapi cuma sebulan juga. Semoga deh kedepannya aku bisa lancar di sini. Doain ya teman-teman. Aku nanti bikin satu video lagi tentang cara apostil. Memang cara apostil itu aku justru ya termacet di sana di tahap apostil itu karena memang benar-benar aku cari di banyak sumber ya, cari di YouTube, cari di TikTok, jarang banget ada orang yang bahas tentang
apostil ini. Bukan jarang sih, bahkan nggak ada. Aku berharap nanti aku bisa bikin video yang jelas dan bisa membantu teman-teman. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Semoga bisa jelas. Aku nanti sertain juga deh foto-foto karena bahasa Indonesia aku memang agak nggak bagus, terus aku ngomongnya juga cepat. Oke, bye-bye.